Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai serat tekstil selanjutnya, yaitu serat nilon. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari serat-serat yang lain, di antaranya ada serat wool, kemudian cotton. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai nilon. Sebentar kita akan mempelajari mengenai sejarah bagaimana sebenarnya serat nilon ini terbuat, gitu ya. Jadi yang awalnya nilon itu dibuat oleh salah satu perusahaan yang namanya adalah DuPont. DuPont adalah salah satu industri tekstil serat gitu yang terkenal dan salah satu yang kapital di Amerika. Dan DuPont ini seperti yang tadi saya bilang adalah yang produksi terbesar serat yang paling terkenal, dan banyak sekali serat-serat yang terkini itu awalnya adalah dari penemuan dari perusahaan DuPont. Kemudian awalnya itu nilon itu adalah sebenarnya nama komersil, nama ilmiah atau nama aslinya adalah polyamida, atau dalam bahasa Inggris adalah polyamide. Nilon ini yang pertama kali serat sintetik yang dibuat sebelum serat-serat yang lainnya. Jadi sebelum polyester atau poly yang lain, nah polyamida ini yang paling pertama dibuat dalam sejarah serat sintetik. Kalau kalian lupa apa saja serat sintetik, nah ini adalah pohon dari jenis-jenis serat. Jadi seperti yang kita tahu ada serat alam dan serat buatan. Nah, serat buatan juga dibagi menjadi sintetik, mineral, dan natural polimer. Nah, sintetik ini ada polyamida, polyester, polyolefin, stain, dan akrilik. Yang pertama kali dibuat adalah polyamida atau nilon, atau bahasa Inggrisnya adalah nylon. Sejarah nilon itu sendiri adalah pertama itu dibuat oleh sebuah tim. Nah, sebuah tim dipimpin oleh Wallace Carothers, ini orangnya. Kemudian mereka pertama mensintesakan polyester, tapi tidak bisa jadi gitu ya. Tapi akhirnya diracik sedemikian rupa, jadinya awalnya adalah polyamida sebelum polyester. Nah, tahun berapa? Yaitu tahun 1930, yang salah satunya tim tadi Wallace Carothers itu namanya Julian Hill. Dia mereaksikan bahan-bahannya menjadi si polyamida ini. Jadi salah satu timnya namanya Julian Hill. Nah, sifatnya itu dia dapat lentur stretch ya, di stretch beberapa kali, mulur beberapa kali dari panjangnya, kemudian dan semakin kuat seratnya. Kemudian 5 tahun dikembangkan sampai akhirnya menjadi komersial dan produksi semakin besar. Jadi memang semua penelitian itu butuh waktu, jadi tidak instan. Nah, begitu pula polyamida ini atau nilon ini, dia butuh waktu untuk sampai dia jadi komersial. Kemudian tahun 1938 ini produk yang digunakan nilon itu pertamanya adalah toothbrush atau sikat gigi. Jadi kalau kalian lihat menggunakan sikat gigi sehari-hari, itu awalnya seratnya adalah terbuat dari nilon. Kemudian pertama kali menggantikan sutra untuk parachut ya. Jadi parachut itu awalnya dulu sutra, tapi kemudian karena ada sintetik yang pertama kali nilon ini, maka diganti. Begitu juga stocking juga dikenalkan dulu pada Perang Dunia Kedua.
Selanjutnya ada dari Jerman. Kalau tadi dari Amerika, kemudian dari Jerman penelitian juga menggantikan tadi serat sutra untuk parasut. Kemudian Paul Clark namanya, itu juga memproduksi namanya Perlon untuk hampir sama dengan poliamida. Jadi kalau DuPont itu nama komersil dari serat poliamidanya itu nilon, sedangkan dari IG Farben ini nama perusahaannya, Paul Clark ini membuat namanya poliamida menjadi Perlon. Kemudian karena yang paling terkenal itu nilon, ya akhirnya sampai sekarang juga namanya nilon juga. Nah, ini konsumsi dunia mengenai serat. Jadi antara cotton, polyester, polypropylen setelah tahun 2000 poliamida itu cukup naik, cukup diminati, yaitu sebanyak 4,4 ton kali 10 pangkat 6% dari total, sebanyak 8% dibandingkan serat-serat yang lainnya. Kemarin kita kan sudah mempelajari cotton, kemudian wool, viscose, hari ini poliamida. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya akan menjadi polyester dan polypropylen juga. Dan ini juga termasuk yang meningkat gitu ya permintaannya. Nah, sekarang adalah kimia dari si nilon itu sendiri. Kalau terus si tim yang tadi bahwa untuk membuat si poliamida itu melakukan beberapa percobaan gitu ya, penelitian, kemudian dia mencari poliamida ini, dia mengharapkan karakteristiknya itu mirip dengan struktur protein, rantai proteinnya kalau nggak sutra dan wall. Jadi ini adalah amino acid, tapi sebelumnya juga sebelum menggunakan amino acid dia juga menggunakan amina dan carboxylic acid. Jadi bukannya dia menggunakan amino acid, karena amino acid itu kan salah satu proteinnya yang dalam atau wall atau sutra dan wall, tapi dia awalnya mulainya itu dengan amina dan carboxylic acid. Jadi jadilah amino acid ini. Kemudian amina adalah komponen organik yang terdiri dari NH2 fungsional grup fungsi grup fungsional ya. Kalian pasti sudah mengetahui ini di kimia dasar atau kimia organik. Ketika grup amina NH2 bereaksi dengan CO group pada grup carboxylic acid, jadi grup amina ini NH2, kemudian asam karboksilat itu adalah CO2. Kemudian kalau gabungan dari itu jadilah grup amida atau CONH. Pada prosesnya air itu dihilangkan, jadi molekul dari air itu dihilangkan. Kemudian reaksi ini disebut dengan kondensasi, reaksi kondensasi. Kalau kalian ingat polikondensasi untuk pembentukan polimer, itu kan melibatkan H2O, hasil samanya adalah H2O. Nah, ini pun begitu. Dan kalau di sini adalah partikel molekul H2O-nya adalah dihilangkan. Jadi ini carboxylic acid ya, tadi COH, kemudian amina itu NH2, kemudian dia digabungkan jadilah struktur amida dengan CONH. Amina group plus H2O. Kemudian carotenoids use diamines and decarboxylic acid which contain reactive group in two places in their molecules, so they could link together to form a chain. In this way, he was able to make polymers in which monomer units were linked together by amide groups. The process called condensation. Ya, jadi diulangi lagi ya. Jadi sistemnya atau namanya adalah polimerisasi kondensasi karena hasil sampingnya ada berupa airnya. Dia menggunakan diamina dan dikarboxylic acid. Kalau tadi kan kalau amina itu kan hanya satu NH2. Nah, ini diamina artinya dua.
Ya, di sini 2 cabangnya, nah 2, kemudian dikarboksili asid 2 cabangnya. Jadilah si nilon ini. Dengan hasil samping H2O. Nah, ada yang namanya nilon 6.6, ada nilon 0.6. Nah, bedanya itu adalah kalau nilon 6.6 karena ada 2 monomer yang menggunakan 3 dari 6 karbon atoms. Jadi 2 monomernya itu CH2 6 kali. Ini ada C-nya itu kan 6 kali. Jadi 6.6 itu dari situ. Kemudian ini juga C. Jadi ini NH2 tadi struktur aminanya, dan sini NH. Kemudian cambangannya di sini ada C-nya 6 kali. Ini juga kalau digabungkan ini kan C1, C4 kali, dan C jadi 6. Jadi 6.6. The polymer is a copolymer and can be represented as ABAB. Ini juga kalian sudah paham bahwa copolymer itu silang-silang ya, ABAB. A and B are the parts of the molecule originating from each of 2 monomers and N is the degree of polymerization. Jadi bisa disingkat ABN, AB itu masing-masing monomer, kemudian N itu adalah DP-nya. Kemudian DP-nya itu bisa sampai 60 sampai 80 untuk nylon 6.6. Nah, di sini ada hasilnya adalah hexamethylenediamine dan adipic acid. Nah, ini adalah struktur dari 6.6. Kalau secara detail akan seperti ini. Jadi details of molecular structure showing amide group, zigzag configuration and hydrogen bonds. Jadi strukturnya adalah amida tadi ya, CONH. Di sini kalian bisa CONH, kemudian zigzag strukturnya juga jangan lupa mempunyai bond atau ikatan hidrogen. Oke, itu. Nah, sekarang adalah nylon 6. Jadi beda nylon 6 sama 6.6 sama 6 adalah sebagai berikut. Perlon yang tadi dari Jerman menggunakan hanya satu monomer, namanya caprolactam. Kemudian this also has 6 carbon atoms in it. The one is called nylon 6. Jadi juga mempunyai 6 karbon atom karbon. Jadi tipenya nanti adalah AAA instead of ABAB. Jadi bukan ABAB seperti tadi nilon, tapi AAA. Dan N degree of polymerization 200. Kalau tadi nilon 6.6 itu degree of polymerization-nya 60-80. Nah, ini adalah strukturnya. Ini caprolactam, jadi monomernya. Kemudian direaksikan. Ini dia juga menggunakan amina NH2 dan COH juga. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jangan lupa karena ini juga kondensasi, hasil akhirnya berupa H2O hasil sampingnya. Nah, ini adalah nylon 6 akan seperti ini ya. Nitrogen itu yang biru, hijau itu karbon, oksigen itu merah, dan hidrogen itu putih. Nah, ini dia. Kemudian selain nilon 6 dan 6.6, ada juga beberapa jenis poliamida yang lainnya, yaitu nilon 6.9 dan nilon 11. Ini untuk pengetahuan aja, nanti kalian bisa cari apa itu 6.9 dan 11. Dan yang cukup terkenal sekarang untuk technical textile atau tekstil teknik ya, jadi selain tekstil yang digunakan juga ada tekstil yang mempunyai kekuatan tertentu. Itu ada yang namanya Kevlar. Ini juga terkenal sekali untuk pesawat, untuk vest atau baju anti peluru dan lain-lain. Nah, ini juga namanya aramid, dari turunan dari poliamida ini, tapi nama komersialnya adalah Kevlar. Ini dari DuPont, very strong, sangat kuat. Nah, kalau dari DuPont itu namanya Kevlar, kemudian kalau dari perusahaan lain seperti Teijin, itu namanya dia Tuaron, kemudian kalau dari Cina ada Blue Star, dan lain-lain. Staramid itu ada nama komersial dan nama perusahaan ya.
Atau nama lainnya adalah Nomex, tapi sifatnya ini berbeda. Kalau Kevlar itu lebih ke kekuatan, kalau Nomex itu lebih ke kekuatannya untuk melawan suhu yang tinggi. Dan biasanya kalau tadi Kevlar biasanya untuk baju anti peluru, kalau Nomex itu lebih ke baju pemadam kebakaran karena ini temperature resistant. Nah, ini nama-nama lain ya, trade name, misalnya nama komersial, nama dagang, seperti ya. Dari macam-macam perusahaan dan dari kalau karena perusahaannya beda ya namanya beda. Ini adalah jenis nama-namanya. Begitu pula nylon 6.6 ini juga namanya juga beda-beda tergantung dari perusahaannya. Jadi kalau misalnya kalian nanti suatu saat di industri kemudian namanya misalnya salah satunya Anso Solution, kalian beli, oh ternyata ini adalah nama lain dari nylon 6 atau nanti poliamida. Jadi monomernya poliamida itu dibuat dari senyawanya adalah dari minyak ya. Jadi minyak bumi semuanya kebanyakan sintetik adalah dari minyak. Nah, produksi nilonnya itu seperti ini prosesnya. Jadi nitrogen kemudian dimasukkan reaktan di sini. Di sini ada autoclave. Dia ada reaksi di bawah tekanan tertentu. Kemudian ditutupnya. Kemudian ini hasil sampingnya N2 dan H2O. Dan hasilnya adalah si molten polymer cooled under water and cut in chips. Jadi hasil akhirnya seperti ini, chip kecil-kecil. Nah, spinning and drawing, jadi proses spinningnya adalah seperti ini. Jadi ada melt spinning atau proses dari pintalan si nilon itu adalah dengan menggunakan melt spinning, sistem leleh ya. Jadi chip yang tadi yang kecil putih itu dimasukkan ke sini, kemudian ada pompanya, ada mesin pemanasnya, sistemnya. Di sini ada udara untuk mendinginkan, cooling chamber. Kemudian diambil di sini jadi benang, dan sini kemudian diproses jadilah cold drawing. Jadi disusun dalam benang dalam keadaan dingin. Kemudian di twist masuk dalam bobin. Nah, drawing ini kalau kalian di sistem manufaktur tekstil pasti juga mempelajari ini ya. Drawing itu adalah jadi dari yang undrawn atau yang tidak, yang berantakan istilahnya seperti itu ya. Kemudian atau tidak terorientasi, benangnya menjadi terorientasi seperti ini. Nah, prosesnya biasanya dari yang benangnya itu permukaannya seluas ini menjadi seperempatnya. Jadi ini awal benang setebal ini jadi benang setipis ini dengan struktur yang baik. Dan kecepatan dari mesinnya, rollernya itu 1/4. Jadi ini kecepatannya lambat, misalnya 1, di sini kecepatannya 4 kali, sehingga terbentuklah seperti ini, dari tebal jadi tipis, permukaannya A jadi seperempatnya. Drawing atau stretching, jadi di stretch dimulurkan, menambahkan orientasi molekul dan mengurangi dari luas permukaan. Kemudian serat yang di stretch atau di drawn ini seperti ini ya, itu mempunyai sifat yang lebih kuat dan lebih kaku. Sifat-sifat mekanis dari nilon, yang pertama adalah high strength to weight ratio. Jadi dia kuat tapi dia ringan. Jadi kristalitasnya ada 65-85%. Kemudian high breaking elongation. Jadi dia bisa stretch tapi awet tidak akan putus. Putusnya dalam waktu yang cukup lama setelah diulurkan. Excellent recovery from deformation, 100% recovery, 6.8% extension. Jadi recovery dari ketika kita stretch atau kita tarik, dia akan kembali seperti semula. Panjangnya tidak akan menambah panjang, tapi hanya
Kalau misalnya menambah panjang pun hanya 6-8%. High abrasion resistance, jadi resistensi terhadap abrasi atau gesekan. High flex resistance. Nah, ini juga sudah diulang-ulang, setiap serat kita pelajari juga akan melihat ini. Ini adalah menunjukkan kekuatan dibandingkan serat-serat yang lain. Dan Nilon ini ada berada di sini. Ini contoh Nilon 6.6 ya. Dia berada di tengah-tengah. Dia punya kekuatan yang kalau bilang di sini paling tinggi ya dibandingkan serat-serat yang lain. Juga stretching juga cukup baik. Sifat-sifat yang lain dari nilon adalah mudah diwarnai jika di-compare dengan polyester. Kemudian moisture regain-nya masih polyene 5. Kemudian prone to static elasticity, jadi dia sifat statis. Kemudian low density, prone to soiling, mudah ternodai seperti ya, mudah kotor. Low resistant to sunlight, jadi dia resistensinya rendah terhadap cahaya matahari. Juga salah satu problemnya adalah dengan comfort atau kenyamanan. Can form tight waves that do not breathe, jadi dia bisa membuat tenun yang rapat tapi tidak bisa bernafas, maksudnya karena tidak bisa thermal dari tubuh itu tidak bisa keluar karena tidak pori-porinya kurang baik dari tenun yang ketat ini, maka dia tidak nyaman. Namun sebagian polyamida itu termasuk dalam yang hidrofilik, walaupun yang cukup mendekati hidrofobik, tapi dia masih bisa menyerap air. Kemudian specific gravity 1.1, dan ini perbandingan nylon 6 dan 6.6. Kalau tadi kita sudah membicarakan dari struktur kimianya dan prosesnya seperti apa. Nah, lebih jelasnya nylon 6 sama 6.6 itu perbedaannya seperti ini. Melting point-nya, jadi titik lelahnya itu berbeda 50 derajat. Kemudian degree of polymerization juga tadi sudah dibahas, ini 200. Ini 50-80, kalau tadi sekitar 60-80 ya, sama lah. Lower energy cost, jadi biayanya rendah untuk energinya. Kemudian greater dye affinity, dia lebih banyak menyerap warna. Heat setting, prosesnya itu menggunakan panas. Welding easier. Kemudian RF radio frequency welding, process of using materials together with high frequency radio energy. Jadi ini prosesnya nylon 6 itu bisa menggunakan welding. Kemudian nylon 6.6 tadi sudah buat better color fastness. Jadi walaupun si nylon 6 itu bisa menyerap warna, tapi nylon 6.6 ini lebih bagus untuk kelunturan warnanya, jadi tidak mudah luntur. Kemudian lebih resistensi terhadap temperatur, kemudian lebih resisten terhadap fatigue atau kakuan seperti itu. Kemudian tire cord, dia bisa digunakan untuk ban. Nah, nylon ini juga selain digunakan untuk berkaitan dengan tekstil, juga digunakan untuk beberapa jenis yang bukan tekstil, ya. Contohnya adalah di sini ada menggunakan untuk sisir, kemudian ini untuk gigi-gigi alat. Itu termasuk dari pembuatannya terbuat dari nylon, salah satu unsurnya solid nylon. Nah, ini adalah perkembangan dari penampang si nylon ini. Bisa dibuat penampang melintang yang berbagai jenis karena ini kan sintetik buatan, jadi bisa dibuat sifatnya mau seperti apa. Nah, di sini ada namanya tactile dyeable. Tactile itu nama
komersial ya. Kalau ada R di sini berarti nama komersial dari suatu perusahaan. Nah, sifat-sifatnya pasti akan berbeda. Kalau penampang melintangnya seperti ini, dia akan luster. Luster itu mengkilap. Kemudian draft effect, dia akan jatuhnya bagus. Kemudian soft, kalau seperti ini, micro touch itu softness, lembut dan nyaman. Kemudian ada bitonal effect, straight colors, ya, sini contoh warna, namanya strata, tactile aquator, ini untuk moisture. Make moisture away from the skin, jadi dia menyerap moisture dari kulit, jadi lebih cepat menyerap keringat, fungsi seperti itu. Kemudian multi soft, multi filament, fine texture, dan softness, lightness, dia lembut dan juga ringan. Ini adalah berbagai macam jenis penampang melintang dari nilon yang nama komersialnya di sini adalah tactile. Nah, ini kalau dilihat penampang melintangnya secara mikroskop, example of carpet fibers, jadi bisa juga untuk karpet penampang melintangnya seperti ini, dan yang ini juga penampang measure ini. Aneh-aneh ya, tapi itu adalah sifat-sifat yang memang mau dimiliki oleh jenis serat sintetik. Kalau mau seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini contohnya kalau misalnya penampang melintangnya adalah round fiber atau melingkar, dia kalau misalnya terhadap cahaya itu dia akan merefleksikan seperti ini, dan kebanyakan cahaya itu lebih menyerap. Nah, bagaimana untuk meningkatkan cahaya? Improving aesthetic appeal, jadi dia meningkatkan kecantikan penampilannya dengan meningkatkan kilapnya, itu dengan cara membuat penampang melintangnya berbentuk trilobal. Jadi ini jenis penampang melintangnya, jadi dia bisa merefleksikan cahaya secara evenly, jadi secara merata. Kalau hanya melingkarkan, dia merefleksikannya tidak merata. Kalau ini bisa direfleksikan baik. Dan yang menyerap hanya sebagian di sini. Kalau ini menyerap satu lingkaran ini. Nah, bedanya itu kalau trilobal fiber itu bisa merefleksikan secara merata. Ini nylon in carpets, improving aesthetic appeal, decrease luster, and increase opacity. Juga bisa mengurangi, kalau tadi kan meningkatkan, nah kalau mengurangi luster atau mengurangi kilap, contohnya adalah di karpet. Ini kan yang tadi round fiber, bisa menggunakan yellow straight round fiber. Jadi ada titik-titiknya di sini, dilubangin istilahnya seperti itu. Jadi dia bisa menyerap cahaya sehingga merefleksikan juga sedikit. Ini adalah contoh penggunaan titanium dioksida. Jadi ditambahin titanium dioksida. Nah, improved carpet maintenance, soil partially hidden di sini. Misalnya soil atau kotoran seperti itu, atau kalau bisa secara bahasa itu tanah. Jadi bisa seperti ini. Kalau di sini kelihatan kotor. Kalau misalnya lingkar, tapi kalau tadi menggunakan titanium dioxide ditambah titanium dioxide, dia tidak terlalu terlihat. Jadi akan seperti ini. Ini juga bisa digunakan menggunakan trilobal fiber. Jadi kalau misalnya ada kotoran, juga soil partial hidden, dia akan tidak terlihat. Ini light source, kemudian bisa juga menggunakan kotak tadi ya, ada lubang-lubangnya, dia merefleksikannya bingung, dia tidak bisa tidak bisa merefleksikan, malah terabsorpsi di sini, jadi nggak terlalu bisa melihat kotoran di karpetnya. Nah, penggunaan yang lain selain karpet tadi juga digunakan untuk stocking, tight socks. Kemudian waterproof bisa digunakan
untuk tarpaulin atau tents atau tenda, parasut, kemudian sportwear, untuk pakaian olahraga, lingerie, monofilament foam. Jadi ini adalah jenis-jenis yang digunakan mengaplikasikan nilon di dalamnya. Nah, ini konsumsi untuk nilon, jadi ini juga diulang-ulang juga di sebelumnya. Nah, nilon ini yang coklat, ini di sini. Nah, ini, jadi demand-nya itu cukup stabil. Nah, konsumsinya untuk serat nilon tahun 2015 kebanyakan dari China dan negara-negara yang lain. Nah, penggunaan nilon untuk aparel ini, kemudian untuk karpet itu yang paling banyak ya karena sifatnya tadi. Kemudian untuk industrial consumer juga lumayan. Nylon is tough and very resilient, therefore it has captured 80% of carpet fiber market. Karena sifatnya karpet itu keras, kemudian tadi resisten terhadap kotoran dan lain-lain, tidak terlalu terlihat, maka nylon itu banyak digunakan. Nah, yang terakhir adalah aramid yang tadi saya sebutkan bahwa dia mempunyai kekuatan yang baik, atau di sini nama lainnya tadi Kevlar atau Nomex. Jadi definisinya adalah aromatic chemical containing benzene rings. Jadi ada cincin benzenanya. Nah, di sini Kevlar. Kalau kalau poliamida yang biasa kan tadi tidak ada cincin benzena. Nah, sedangkan kalau aramid itu menggunakan Kevlar dan Nomex, itu ada cincin benzen ya. Nah, ini perbedaannya Kevlar sama Nomex. Perbedaannya ininya ya, katanya ya. Di sini cabangnya ada di sini. Nah, beda kan? Ini di tengah, ini di atas. Kemudian di sini ya, contoh Kevlar yang tadi digunakan untuk komposit, kemudian untuk bulletproof vest atau rompi anti peluru, kemudian protektif yang lain. Very strong, very stiff, sangat kuat juga kaku. Nah, ini contohnya aircraft di perusahaan pesawat itu digunakan aramid juga. Nah, yang nama lainnya tadi juga Nomex. Kalau Nomex itu lebih temperature resistant ya tadi ya. Jadi Nomex itu digunakan bisa untuk pemadam kebakaran atau juga untuk baju pembalap. Doesn't melt, jadi dia tidak meleleh. Degrades at 370, jadi dia bisa rusak atau degradasi kalau suhunya sangat tinggi sebesar 370. Not so stiff as Kevlar, more like normal textile fiber. Jadi nggak terlalu stiff, ini nggak terlalu kaku seperti serat pada umumnya, tapi kekuatannya itu temperaturnya bisa di yang tinggi. Nah, ini perbedaan mendasar dari Kevlar, Nomex, dan nylon. Ini tiga ini semua dari DuPont. Nama asalnya ya poliamida semua. 0,48 di sini tenacity-nya kekuatannya. Kemudian modulus 3 ini 1485. Kemudian elongation-nya modulnya ini 30, 22, 24. Jadi ini termasuk stiff atau kaku. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kalian memahami materi yang saya berikan mengenai nilon dan kalian bisa cek di sekitar kalian apa saja serat-serat yang terbuat dari nilon, dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang akan saya posting ke web classroom. Marilah kita akhiri materi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.